Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BM, sudah hadir di studio BM TV Ibu Intan Indria Dewi, Ketua DPD SPN Provinsi Banten. Tapi saya nggak mau nyebut ibu lah, saya menyebutnya Mbak karena masih sangat muda teman-teman. Mbak Intan ini adalah Ketua DPD SPN Provinsi Banten dan periode 2019-2024 ya Mbak? Betul. Dan beliau adalah satu-satunya Ketua SPN Serikat Pekerja Nasional di Indonesia perempuan. Dan pertama dan satu-satunya. Saya nggak tahu ini nanti dipatahkan rekornya oleh siapa, tapi kita sapa sudah hadir di studio Ibu Intan Indria Dewi. Selamat sore Bu Intan. Selamat sore. Iya, saya pengen manggil Ibu tapi masih muda, pengen manggil Mbak tapi formil dan prestasinya luar biasa teman-teman. Ketua SPN loh, Provinsi Banten, terpilih di 2019. Mbak Intan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Kita sedang buat rangkaian apa Mbak? Rangkaian May Day untuk nanti di 1 Mei ya. Dan ini adalah salah satu rangkaiannya. Jadi Sobat BM, di rangkaian May Day ini kita nanti akan wawancarai semua yang terlibat soal pekerja Mbak. Baik. Mulai dari serikat buruh, kemudian pekerjanya, pengacara yang sering berdampingan dengan buruh, dan juga stakeholder di kabupaten kota ya, atau misalkan dinas ketenagakerjaan. Kita ingin tahu nih Mbak, mengapa sih Mbak Intan memilih aktif di SPN nih? Kenapa nggak memilih aktif di organisasi lain gitu? Sebenarnya baik SPN ataupun organisasi lain, serikat pekerja atau serikat buruh lain itu sama-sama baik ya, sama seperti ketika kita memilih agama kan, mana yang kita yakini saja. Memang waktu 2027 ketika saya masuk bekerja di PT Nikomas Gemilang, nah kemudian memang di PT Nikomas Gemilang saat itu satu-satunya serikat pekerja adalah Serikat Pekerja Nasional. Dan itu tahun 2007. 2007. Iya betul. Gitu. Dan ketika ada, kalau itu masa orientasi ya, itu untuk pekerja baru ada sosialisasi terkait dengan SPN, dan saya mengenal SPN, kemudian saya tertarik untuk bergabung dan aktif di dalam Serikat Pekerja Nasional. Sampai sekarang menduduki posisi tertinggi di Provinsi Banten ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu jumlah pekerja yang bergabung di SPN di Provinsi Banten itu berapa ribu, ratus, atau ratus ribu gitu? Terakhir data yang kita punya ada di angka 102.000. 102.000 orang. Untuk anggota SPN di Provinsi Banten. Dan itu tersebar di 4 wilayah. Oh, di 4 wilayah. Ada di Kabupaten Serang, di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang, dan di Kabupaten Lebak. Dan sebenarnya di Kota Tangerang juga ada, tetapi karena memang jumlah PSP-nya belum mencukupi untuk dibuat DPC, maka akhirnya PSP tersebut langsung berafiliasi bergabung dengan perusahaan. Iya. Ini sepertinya pengusaha dan pemerintah harus takut nih sama Mbak Intan. Semudah ini krunya 102.000 di Provinsi Banten, luar biasa. Sebetulnya peran serikat buruh dalam sistem perburuhan Indonesia menurut Mbak Intan sendiri seperti apa sih? Iya, di peran serikat pekerja dan serikat buruh itu menurut kami para aktivis serikat pekerja dan serikat buruh ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena di dalam sebuah hubungan kerja antara pengusaha dan juga pekerja secara langsung ada sebuah ketimpangan relasi kuasa. Nah, maka perlu adanya serikat pekerja hadir untuk mendampingi dan juga untuk melakukan fungsi-fungsinya untuk para pekerja tersebut, sehingga ketika pengusaha dan juga pekerja itu mereka berunding, bersepakat, mereka dalam satu posisi yang setara. Equal ya. Iya. Itu sebuah posisi yang setara ini yang akan menjadikan kesepakatan atau perundingan itu menjadi adil. Iya. Kalau misalnya tidak ada serikat pekerja, otomatis posisi pekerja ada di bawah pengusaha. Nah, maka harus ada serikat pekerja yang ketika mendamping untuk berunding sehingga posisinya adalah adil. Dan berarti perannya sangat strategis sekali ya Mbak ya? Betul. Teman-teman serikat pekerja itu hadir menaungi pekerja-pekerja yang mungkin dalam tanda petik diintimidasi atau
yang tadi seperti kata Mbak Intan, relasi kekuasaannya berbeda, jomplang ya. Iya. Perusahaan lebih tinggi seolah-olah powernya dibandingkan pekerja. Kalau teman-teman masuk ke dalam SPN atau bergabung di Serikat Pekerja Nasional, teman-teman akan kemudian di backup, dan ya tadi relasi kekuasaannya pada akhirnya sama ya. Dan ya itu memang kewajiban kita semua ya, hak kita semua supaya sama ya. Karena memang seharusnya semua perusahaan itu wajib ada serikat pekerjanya. Seharusnya. Dan itu sudah ada di undang-undangnya. Itu sudah dijamin oleh konstitusi di negara kita sebenarnya. Berarti tidak tidak mau setiap perusahaan harus ada serikat pekerjanya. Betul. Iya, gitu. Seperti itu. Itu wajib, Mbak? Iya, ada di undang-undangnya. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada, seharusnya ini menjadi PR untuk pemerintah, bahwa aturannya sudah ada di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, sudah tercantum bahwa harus perusahaan itu harus ada serikat pekerjanya, kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya banyak sekali implementasinya tidak berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Jalankan dong, harusnya pemerintah menjalankan itu ya. Yaitu pemerintah kita kadang-kadang gitu, Mbak. Harus disentil-sentil. Jadi kadang bikin aturan tapi ya tidak dijalankan. Tadi kita bicara soal peran strategis. Tentu saja peran strategis dari perspektif SPN ya. Tapi dari perspektif buruh sendiri, Mas selaku juga aktivis di SPN plus juga pekerja di salah satu perusahaan. Untung ruginya buat buruh sendiri apa sih secara pribadi gitu? Ya, kalau keuntungan dengan kita menjadi anggota sebuah serikat pekerja, yang pertama kita mendapatkan perlindungan akan hak-hak kita. Jadi ketika kita misalnya bermasalah, ketika ada hak yang seharusnya kita dapatkan tetapi tidak diberikan oleh pengusaha, nah sebuah keuntungan ketika kita berserikat pekerja, kita bisa melaporkan itu ke serikat pekerja kita. Dan maka serikat pekerja kita nanti yang akan melakukan berunding dengan perusahaan, dengan pengusaha gitu. Tidak kita langsung. Kalau misalnya pekerja yang langsung berunding dengan pengusaha atau yang pemberi kerja, yang ada ya itu tadi gitu kan. Bener ya. Kamu siapa gitu kan? Saya bos loh. Kayak gitu. Tapi ketika ada serikat pekerja yang memang, dan biasanya kan kalau serikat pekerja para pengurusnya sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perundang-undangan, kemudian ya sehingga ketika berunding pun mereka sudah dibekali dengan pengetahuan itu, sehingga perundingannya pun akhirnya menjadi perundingan yang by data, sehat ya. Iya, by peraturan gitu kan, bukan perundingan otot-ototan adu mulut kan seperti itu, tapi sudah terstruktur dan tersistematis seperti itu. Saya mikir kalau saya sendiri tanpa SPN nanti apa tuh Mbak, surat bekerja tuh paklaring ya? Kamu kalau nggak tak kasih paklaring kan repot juga. Pada akhirnya kita secara personal nggak bisa nyairin BPJS. Ya itu untung ruginya bergabung di serikat buruh tadi teman-teman. Jadi harapan kita sih semua buruh aware ya, peduli terhadap keberadaan serikat dan kemudian mau mendirikan serikat di perusahaan-perusahaannya gitu. Itu harapan kita semua gitu. Dan SPN menjadi salah satu serikat pekerja yang paling besar di Indonesia ya Mbak ya? Iya, untuk saat ini alhamdulillah. Dan afiliasinya juga, afiliasi kalau dengan Asia dan luar negeri ada Mbak? Ada. Apa saja sih afiliasi? Kalau secara di Indonesia, di nasional kita berafiliasi ke KSPI. Nah, kemudian kalau di taraf internasional kita berafiliasi dengan Industry All, kemudian ada juga dengan ITUC dan juga TWRC dan beberapa afiliasi internasional lainnya. Oh gitu. Baru-baru ini kan kita pemerintah khususnya baru mengesahkan dalam tanda petik dengan terburu-buru dan dengan terpaksa mengesahkan Omnibus Law yang tentu saja semua kalangan, hampir lebih banyak kalangan menolak itu, mulai dari buruh sendiri, mulai dari bahkan beberapa pengusaha juga menolak, akademisi, aktivis, kemudian sampai jurnalis juga banyak yang menolak. Pendapat Mbak sendiri soal Omnibus Law meskipun sudah disahkan ya, tapi ini kita sedang beropini nih. Pendapat Mbak sendiri gimana? Iya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atau yang saat ini adalah Undang-Undang 11 2020
itu memang sebenarnya ada terdapat di situ 11 klaster, yang mana salah satu klasternya itu adalah klaster ketenaga kerjaan. Nah, di klaster ketenaga kerjaan sendiri itu sebenarnya ada 4 pasal yang di utak-atik ya bahasanya. Terkait yang pertama adalah undang-undang, ada 4 undang-undang, yaitu undang-undang ketenaga kerjaan, kemudian undang-undang terkait dengan BPJS, dan juga undang-undang terkait SJSN, dan yang terakhir adalah undang-undang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Nah, dari 4 undang-undang yang diutak-atik ini yang banyak menimbulkan masalah itu kan ada di undang-undang ketenaga kerjaan. Nah, ditambah dengan BPJS dan juga SJSN. Nah, kalau tadi berbicara opini dan beberapa kali juga sebenarnya SPN sudah melakukan penolakan kita, dan sampai saat ini kita juga masih konsisten untuk melakukan penolakan tuh terhadap undang-undang cipta kerja tersebut. Kenapa sih ditolak gitu kan? Nah, ketika kita berbicara tentang undang-undang cipta kerja, beberapa pasal yang ada beberapa pasal yang dirubah. Salah satunya adalah terkait dengan pesangon. Ya, jadi dan di dalam undang-undang tersebut mengubah segala bentuk pesangon yang tadinya 38 kali menjadi 2 kali kayak gitu kan. Nah, kemudian juga dan lebih parahnya adalah di peraturan atau PP. PP turunan dari undang-undang tersebut gitu kan. PP-nya lebih parah lagi. Yang tadinya itu yang akhirnya sekian tahun dapat sekian bulan kayak gitu kan. Itu masih di dalam PP-nya masih dikurangi lagi. Ada yang dapat 2 kali, ada yang 1 kali, ada yang 0,5, ada yang 0,75. 0,5 kali. Kan? Padahal seharusnya ketika kita berbicara terkait pesangon, ketika kita di PHK atau kita selesai hubungan masa kerja, maka pekerja itu wajib mendapatkan pesangon. Gitu. Tidak kemudian lagi tadi dilihat dia PHK-nya karena apa, di PP-nya seperti itu. Dia PHK karena misalnya mengundurkan diri, dia PHK karena meninggal dunia, dia PHK karena perusahaan pilot, dan lebih banyaknya karena dan banyak aturan di situ. Ada perusahaan pilot dengan kerugian, ada perusahaan pilot tidak dengan kerugian. Ada tutup gitu. Jadi akhirnya banyak sekali komponen di situ, 0,5%, 1 kali kayak gitu. Dan ini menurut kita hal yang aneh gitu kan. Padahal kalau misalnya tadi melihat alasan pemerintah untuk berbicara kenapa sih harus dilakukan adanya Omnibus Law itu, katanya tadi untuk cipta kerja gitu kan. Padahal ketika kita membuka atau lagi undang-undangnya, malah kita merasa ini bukan cipta kerja kayak gitu kan. Cipta kerja itu bunuh kerja malah ini. Iya. Kemudian terkait juga pekerja waktu tertentu, PKWT. Ya, PKWT. Nah, di pekerja waktu tertentu itu dia diatur bagaimana masa kerjanya gitu kan, jangka. Nah, kalau yang di aturan sebelumnya itu kan maksimal 3 tahun. Sekarang nambah jadi 5 tahun. Oh gitu. Iya. Itu mah nggak selesai-selesai nanti ya. 5 tahun untuk pekerjaan tertentu itu. Nah, kemudian ada yang ini yang harus diwaspadai nih oleh kita para aktivis serikat pekerja dan juga kawan-kawan. Di situ tercantum terkait dengan uang kompensasi ketika berakhir masa PKWT-nya. Nah, ini jangan sampai dijadikan alasan untuk pengusaha tidak memberikan pesangon. Dengan alasan isinya? Tadi ada uang kompensasi tadi yang besarannya sangat jauh terbalik dengan pesangon yang seharusnya didapatkan oleh pekerja. Nah, makanya ini adalah kalau menurut kami ini adalah sebuah jebakan gitu ya, jebakan Batman nih akhirnya. Superman. Jebakan Batman gitu kan. Ada uang kompensasi. Mungkin kalau kita sekilas membacanya, wah, sekarang PKWT dapat ini kompensasi. Padahal kalau misalnya kita kembali lagi, seharusnya seluruh pekerja yang selesai masa kerjanya itu harus dapat pesangon, bukan uang kompensasi seperti yang tadi ya di PKWT tadi. Yang memang besarannya itu jauh dibandingkan dengan pesangon yang seharusnya didapat kan itu. Makanya itu ada sebuah jebakan yang hati-hati, jangan sampai kita menjadi lengah gitu kan di situ gitu. Jadi seolah-olah jadi ini kayaknya rupanya madu berracun. Seperti itu. Jadi seolah-olah kalau kata orang kita tuh nehnik, nehnik seolah-olah ada kompensasi, padahal kompensasi itu ternyata malah lebih kecil dari pesangon yang seharusnya diterima. Dan juga terkait dengan upah gitu kan, upah itu kan harus diatur dalam undang-undang cipta kerja itu hanya ada 2 di situ kan, undang UMP dan UMK, yang mana dalam prakteknya kemudian ini menjadi rancu ya dengan undang-undang yang sebelumnya gitu kan. Di situ
Padahal di situ tetap disampaikan bahwa sebuah upah itu harus ada skala dan struktur upah. Nah, tetapi kita sama-sama tahu nih di Banten gitu kan, ketika kenaikan upah di 2021 hanya 1,5% kenaikan UMP-nya gitu kan. Dan itu angka 1,5% itu saya juga bingung. Itu dapat dari mana? Kalau kita misalnya berbicara melihat inflasi, melihat pertumbuhan PDB atau PDRB gitu kan. Nah, itu tidak ada angka 1,5% itu. Makanya saya juga heran gitu kalau misalnya mau pakai undang-undang cipta kerja yang nggak masuk, pakai PP 78 yang seharusnya tahun kemarin itu masih eksis juga tidak masuk gitu kan. Itu angka 1,5 itu kayak dapat wangsit dari mana gitu. Seharusnya berapa persen tuh, Pak? Seharusnya kalau misalnya memang kita melihat hasil inflasi dan PDRB itu 3,33% minimal untuk UMP ya. Nah itu, dan kalau UMK itu kan harusnya ada penambahan dari situ gitu kan, menjadi ada beberapa rekomendasi juga, dan kemudian upah sektoral yang tahun ini dihilangkan. Padahal kalau misalnya kita berbicara upah sektoral gitu kan bisa ada ada sebuah hak diskresi dari gubernur untuk dapat memberikan upah atau UMSK, upah minimum sektoral. Dan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Tetapi itu tadi Gubernur Banten tidak berani mengambil hak diskresinya. Ya, padahal baru punya penasehat katanya Gubernur Banten. Salah ambil penasehat. Salah ambil penasehat. Serikat pekerja. Harusnya kalau soal pekerja ambil dari SPN. Bu Intan jadi konsultan gitu. Termasuk hak cuti juga ada yang hilang nggak di Undang-Undang Omnibus Law ini? Kalau untuk hak cuti sebenarnya bukan dihilangkan kalau yang kita lihat dari PP-nya ya. Tapi memang ada sebuah cuti panjang tadinya yang tadinya langsung diatur di dalam undang-undang. Tapi ternyata di situ kan tidak langsung diatur, tapi dia dimasukkan dalam PP-nya pun muncul. Tetapi memang untuk cuti panjang itu teknisnya adalah diatur di dalam peraturan pemerintah PP perusahaan peraturan perusahaan ataupun dalam PKB. Kalau dulu kan cuti panjang itu langsung tuh disebutkan di undang-undangnya seperti itu. Ya berarti kesepakatannya kalau perusahaan tidak memberikan cuti dan pegawai menerima, nggak ada cuti dong? Kalau cuti seperti cuti tahunan, cuti melahirkan kayak gitu tetap ada. Iya, kalau itu kan wajib mungkin. Nah, tapi kalau cuti panjang itu, itu yang tadinya kan dapat langsung di undang-undang. Disebutkan tuh. Nah, itu tidak disebutkan dalam undang-undang, di dalam PP-nya pun itu nanti menjadi kewenangan antara PKB dengan pengusaha. Itu tadi kalau kesepakatannya antara pengusaha dan pekerja, kalau nggak ada serikat pekerjanya tuh jomplang juga. Iya, kayak teknik lagi aja tuh. Kemudian soal upah per jam yang banyak dibicarakan oleh buruh, katanya bisa jadi buruh-buruh tuh diberikan upah per jam yang ternyata nominalnya bahkan lebih tidak manusiawi. Menurut Mas sendiri gimana tuh? Ya, terkait dengan upah per jam, seharusnya ketika kita berbicara upah per jam hanya diberikan pada pekerja-pekerja yang memang dia bekerjanya itu harian ya, atau misalnya bidang atau sektor jasa yang mana memang dia pekerjaannya itu sehari selesai kan, seperti itu. Bukan pekerja dengan pekerjaan yang tetap, dengan misalnya dia memang 7 hari seminggu yang memang dia, dan itu harus dibedakan antara pekerja tetap kemudian pekerja buruh harian lepas tadi gitu kan. Maka upah per jam ini sebenarnya tidak sinkron ya kalau bisa diberikan kepada pekerja yang memang pekerjaannya itu terus berulang seperti itu. Continue ya. Jadi itu upah per jam itu ternyata melihat-lihat pekerjaan juga ya? Iya, harusnya dibedakan, melihat jenis pekerjaannya. Seperti itu. Kan gini Mbak, masih banyak nih perusahaan kita bicara Kabupaten Serang dulu deh. Kita punya data di Kabupaten Serang banyak perusahaan asing yang memang sudah puluhan tahun tidak ada serikat pekerja di dalamnya gitu. Itu pendapat Mbak sendiri gimana? Dan menunggu berapa puluh tahun lagi perusahaan itu untuk ada serikat pekerjanya gitu? Iya, sebenarnya sebuah perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya ini adalah menjadi PR baik itu oleh pemerintah, kemudian juga PR kami dari serikat pekerja. Yang pemerintah sebenarnya tadi
seharusnya tadi melihat ketika undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada, ketika hal itu tidak dilakukan, seharusnya pemerintah turun tangan tuh untuk itu. Dan untuk PR untuk kami serikat pekerja juga, bagaimana kita juga selalu harus memberikan sosialisasi, kemudian pemahaman kepada pekerja, sehingga pekerja itu merasa bahwa memang serikat pekerja ini benar-benar dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka berani kemudian untuk membentuk sebuah serikat pekerja, karena kan sebenarnya tidak sulit ya untuk membentuk serikat pekerja di Undang-Undang 21 2000 terkait dengan kebebasan berserikat. Itu kan 10 orang sudah dapat membentuk satu serikat pekerja. Nah, nah makanya kalau dari kami, kita dari serikat pekerja SPN gitu tuh harus mulai juga melakukan penjaringan untuk perusahaan-perusahaan yang memang belum ada serikat pekerjanya. Dan yang selalu kita tekankan bahwa ketika misalnya kita akan fokus dengan perusahaan yang memang belum ada nih serikat pekerjanya, jadi jangan sampai Undang-Undang 21 2000 itu kan sebenarnya menurut saya kayak koin bermata dua ya gitu kan, ada dua sisi. Ada sisi baik dan ada sisi yang tidak baik ya. Di satu sisi dia memberikan kebebasan untuk berserikat dan dengan berkumpul 10 orang, dengan 10 orang. Di sisi lainnya makin banyak jenis serikat pekerjanya, tetapi anggotanya semakin menurut, semakin sedikit kan begitu. Iya, simulasinya mungkin begini teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam satu perusahaan ada 100 orang, setiap 10 orang mendirikan satu serikat. Jadi pada akhirnya kan serikat-serikat itu jumlahnya malah sedikit personilnya ya. Betul. Ada 10 serikat, iya, tapi jumlahnya setiap serikat 10, sedikit sekali ya. Bahkan apalagi kalau misalkan di satu perusahaan ada beberapa serikat, itu rentan sekali diadu domba ya. Ya, rentan ada konflik antar serikat malah jadinya. Jadi makanya kalau kami akan berfokus pada memang perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya. Itu akan lebih mudah dan juga akan lebih etis ketimbang kita harus masuk ke dalam perusahaan yang sudah ada serikat pekerjanya. Kayak gitu. Karena itu tadi banyak serikat pekerja dalam satu perusahaan itu bukan lebih baik kan sebenarnya seperti itu. Harusnya terkumpul di satu serikat supaya memang lebih kuat ya. Iya, seperti itu. Tapi memang ya itu kembali lagi hak pekerja untuk memilih serikat pekerjanya kan gitu. Karena masing-masing serikat pekerja pasti ya tadi dengan ideologi yang berbeda dan juga visi dengan berbeda. Visi dan misi berbeda dan karakteristik perjuangan yang berbeda. Itu hak untuk dari pekerja untuk memilih mereka memilih yang mana kan seperti itu. Padahal memang mendirikan serikat itu sangat mudah, tapi biasanya kalau hasil observasi Mbak Intan di lapangan, pekerja-pekerja kita tuh susah mendirikan serikat tuh. Kendalanya di apa sih biasanya kalau sering diskusi itu observasi? Ya, karena yang pertama adalah mereka kekurangan pengetahuan terkait dengan edukasinya kurang terkait serikat pekerja. Mereka itu masih merasa takut untuk bergabung menjadi anggota serikat pekerja. Kenapa? Karena mereka tadi ketika mereka bergabung dalam sebuah serikat pekerja, biasanya suka ada intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kan seperti itu. Ada ancaman-ancaman. Nah, sebenarnya mereka takut. Padahal kalau misalnya mereka paham gitu kan terkait hak mereka untuk berserikat, itu mereka tidak ada lagi ketakutan. Maka itu tadi saya bilang sosialisasi terkait dengan hak mereka untuk berserikat itu harus selalu dilakukan ya oleh serikat pekerja. Dan selama ini SPN terus melakukan edukasi itu, Mbak? Iya, kita selalu melakukan itu baik di sebuah perusahaan yang sudah ada serikatnya ataupun di misalnya perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya. Kita ada tim organizer yang mana kita biasanya ngopi bareng gitu kan. Ada tim organizer di suatu kontrakan ataupun misalnya kita masuk dalam kos-kosan gitu di sebuah perusahaan kita sebagai observasi gitu kan, mereka bekerja di mana, sudah ada serikatnya atau belum kayak gitu. Atau misalnya kita ya jaringan-jaringan yang kita punya baik itu dari media ataupun dari jaringan organizer lainnya yang mana kita melihat sebuah perusahaan atau misalnya kita menargetkan sebuah perusahaan itu kita tahu gitu kan belum ada serikat pekerjanya. Nah, kita coba tuh mengorganisir di perusahaan itu agar ya tadi pekerjanya itu mereka paham dulu terkait dengan hak mereka, sehingga mereka menjadi bergabung ke serikat pekerja itu bukan karena diiming-imingi atau diajak, tetapi berdasarkan memang mereka merasa itu sebuah kebutuhan yang harus mereka dapatkan gitu. Ya, banyak kasus teman-teman, di banyak kasus kalau pekerja kemudian terjadi sengketa, apa sengketanya ya? Bukan sengketa ya, sengketa hubungan industrial ya antara pekerja dan pengusaha ya.
dalam arti perusahaan gitu. Kadang-kadang secara personal mereka merasa dirugikan gitu. Apalagi kalau misalkan perusahaannya perusahaan asing yang seolah-olah terkesan ada disparitas antara pekerja asing dengan pekerja lokal tuh ya, sehingga pekerja lokal diperlakukan namanya pekerja lokal, sehingga beberapa pekerja tidak berupaya struggle mempertahankan hak-haknya tuh. Kan kalau masuk SPN, teman-teman di SPN bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pendampingan terus-menerus gitu ya, sehingga tadi saya senang sekali ada istilah relasi kekuasaannya timpang, dengan SPN datang relasi kekuasaannya setara gitu. Keren sekali. Kalau misalkan perusahaan melakukan upaya perlawanan tidak mengizinkan, dalam tanda petik misalkan tidak mengizinkan adanya SPN di perusahaannya, bisa nggak sih begitu? Sebenarnya nggak bisa, karena tadi itu hak konstitusional ya, sudah diatur gitu kan, sudah diatur bahwa setiap perusahaan harus ada serikat pekerjanya dan juga hak kerja untuk menjadi anggota serikat pekerja, dan itu kan sebenarnya sudah ada aturannya. Jadi sebenarnya tidak ada satu perusahaan pun yang bisa untuk menolak ketika akan dibentuk suatu serikat pekerja di perusahaan tersebut. Ya fine lah, misalkan penolakannya tidak terlihat, misalkan melalui cara-cara yang halus misalkan. Karena logikanya kalau perusahaan asing yang sudah puluhan tahun tapi tidak punya serikat, pada akhirnya saya berpikir jangan-jangan memang di sana dilarang untuk berserikat gitu. Memang ya itu upaya-upaya yang biasa, permainan-permainan yang biasa dilakukan perusahaan seperti itu. Oh itu, tapi Mbak juga berpikir ke sana? Iya, bahkan ketika pun ada, biasanya suka ada juga tuh upaya union busting. Nah sekarang yang kerap dilakukan di salah satu perusahaan di Kabupaten Lebak, jadi dia memutasi para pengurus serikat pekerjanya. Jadi dia perusahaannya itu ada di Kabupaten Lebak, tapi pekerjanya itu dimutasinya ke Panceng, ke Jawa Timur. Ada yang dimutasinya ke Medan. Nah, seperti itu. Dan mereka adalah para pengurus serikat. Iya. Makanya kami menilai bahwa ini adalah ada indikasi union busting atau pemberangusan serikat pekerja. Itu ada indikasi ke sana yang memang saat ini sedang kita tangani kasusnya juga. Gitu. Ya, itu opini, tapi kalau by data kan memang bisa diduga juga begitu ya, Mbak? Iya, dan sudah sampai detik ini sudah ada 3 orang pengurus yang saat ini ya. Sebelumnya sudah ada banyak, tapi yang saat ini kita tangani ada 3 orang pengurus. Bahkan salah satunya adalah ketua PSP-nya yang dimutasi ke Medan. Dan dia kemudian kemarin sedang dipolisikan dengan sebuah pasal tindakan tidak menyenangkan. Padahal kan pasal tersebut adalah sebuah pasal yang sudah dicabut tuh. Sudah dicabut dan memang itu sudah tidak dipakai. Iya, dan juga sebuah pasal karet juga yang sudah dicabut oleh MK sebenarnya kan seperti itu, terkait dengan pasal tindakan tidak menyenangkan. Berarti yang menggunakan pasal itu masih hidup di zaman batu. Masih di zaman purba makanya itu. Dulu gencar resolusi SPN. Kita ingin dengar lagi nih resolusi SPN dari Mbak Intan. Mbak Intan, resolusi SPN, silahkan. Iya, jadi resolusi SPN adalah sebuah resolusi hukum ketenagakerjaan yang mana memuat terkait dengan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan juga kepastian jaminan sosial. Nah, maka ketiga kepastian ini yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, job security, income security, dan social security. Oh, 3 ya? Iya, 3 itu hashtagnya adalah itu. Kenapa sih? Gitu kan, ketika kita berbicara Undang-Undang 13/2003, nah kemudian berbicara tentang Undang-Undang BPJS dan SJSN. Nah, dari undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang memang akhirnya tidak, penegakan hukumnya itu tidak baik gitu kan. Aturannya ada tetapi penegakannya tidak ada dan kepastiannya tidak ada. Nah, dari dalam resolusi SPN itu kita memuat 3 unsur tadi ya, sehingga agar kemudian juga jaminan sosial tidak menjadi disclaimer gitu kan. Sampai saat ini kan jaminan sosial baik itu BPJS kemudian juga terkait dengan kesehatan ataupun tenaga kerjaan itu menjadi disclaimer ya gitu. Kemudian juga kepastian upah dan kepastian pendapatan ini yang harus didapatkan. Nah, maka melalui resolusi SPN itu kita memuat 3 unsur itu, dan itu sudah kita sampaikan juga baik ke Kementerian Tenagakerjaan maupun ke KSP sampai ke Presiden, dan itu sudah dan secara nasional pun
ini menjadi sudah diambil juga oleh KSPI untuk dijadikan sebuah resolusi untuk seluruh SPSB. Jadi gitu. memang ini adalah gagasan dari kami, tetapi dari SPN sendiri ya. Gagasannya dari kami, tetapi kita mau bahwa resolusi ini bukan menjadi hanya resolusi SPN, tetapi juga resolusi hukum ketenaga kerjaan yang memang diketahui dan diamini juga oleh seluruh serikat pekerja dan serikat buruh. Bahkan sampai ke internasional pun di industri sudah masuk gagasan itu, dan itu adalah sebuah kita namakannya labor law reform. Labor law reform, reformasi hukum ketenagakerjaan. Itu terkait kepastian ketiga tadi, job security, income security, dan juga social security. Wow, keren sekali ya resolusi SPN. Saya ulas tadi job security, income security, dan social security. Jadi kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan kepastian jaminan sosial. Betul. Itu resolusi SPN. Ayo teman-teman pekerja segera bentuk SPN di perusahaannya ya. Iya, baik. Untuk menyambut Hari Buruh Internasional yang akan jatuh di 1 Mei 2021, saya ingin mengajak kepada seluruh pekerja dan juga seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten dan juga di Indonesia dalam Hari Buruh ini, mari kita tingkatkan kembali hubungan industrial yang memang adil dan juga tidak ada ketimpangan relasi kuasa, di mana sebuah resolusi hubungan ketenagakerjaan atau hukum ketenagakerjaan menjadi wajib dan menjadi pasti, dan seluruh pekerja yang ada di Indonesia ini harus tetap mendapatkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan juga kepastian sosial untuk seluruh rakyat dan seluruh pekerja di Indonesia. Ya, Sobat BM, itu tadi perbincangan mari kita dengan Mbak Intan. Luar biasa, ternyata SPN juga selain di nasional tapi juga sudah internasional. Apalagi tadi 3 resolusinya keren sekali, Mbak. Dan 3 resolusi itu tentu saja bukan hanya milik SPN. Kata SPN membijak, meskipun diajukan oleh SPN, tetapi 3 resolusi tadi harapannya menjadi resolusi semua buruh dan semua pekerja ya. Iya, betul. Gitu. Saya Ega Jalaluddin pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes we. Ya, salam berkarya dan berbagi inspirasi.